Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil, segmen dimana saya akan membawakan berita-berita breaking news, berita yang lagi heboh gitu ya di IPL. Dan kali ini teman-teman udah lihat thumbnailnya ya, ini saya akan membawakan berita tentang Ethan Nwaneri. Sebenarnya beritanya udah dari kemarin sore. Ini ada berita bahwa Arsenal sedang melakukan diskusi dengan Olympique Marseille untuk peminjaman Ethan Nwaneri. Kalau kita lihat dari struktur peminjamannya, ini sepertinya adalah peminjaman straight, jadi nggak ada opsi beli, nggak ada wajib beli, hanya peminjaman. Jadi kalau di sini saya melihat bahwa dari Arsenal ini peminjaman ini adalah untuk pengembangan skill dari Nwaneri. Jadi bukan untuk kita jual, bukan untuk kita buang lah, tapi adalah untuk kita kasih jam terbang, kita kasih untuk pengembangan gitu. Dan menurut saya memang Ethan Nwaneri ini sangat butuh jam terbang ya, dan itu jam terbang yang sangat sulit untuk dia bisa dapatkan di Arsenal. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena di posisi dia ini saat ini ada posisi yang dia bisa isi. Ada Saka di sayap kanan, terus juga Noni Madueke juga di sayap kanan. Lalu di posisi nomor 8 kanan ini ada Odegaard. Kalau Odegaard nggak dipakai itu Eze. Lalu juga ada Merino di sana ya, dimana 5 orang ini yang ya kalau kita mau jujur skillnya ada di atas Ethan Nwaneri. Walaupun kalau kita lihat musim kemarin Ethan Nwaneri itu breakout seasonnya ya, dimana dia bermain dengan sangat bagus untuk mengisi posisi sayap kanan yang di situ kita kehilangan Saka musim kemarin, dan hanya ada Raheem Sterling di situ ya yang ternyata tidak bisa step up. Lalu ya Ethan Nwaneri musim kemarin cukup step up untuk mengisi posisi sayap kanan dan midfield nomor 8 kanan yang musim lalu juga kita kehilangan Odegaard dengan cedera. Jadi breakout seasonnya dia ada di situ, dan Arsenal melihat dia sebenarnya posisinya lebih di nomor 8, tapi pada akhirnya di posisi nomor 8 ini juga gitu ya, dia nggak terlalu banyak ngisi di posisi nomor 8 ini musim kemarin kan, lebih banyak lalu di posisinya Saka gitu. Dan ini menurut saya juga menunjukkan bahwa dia perlu pengembangan lebih banyak, terutama ini untuk posisi nomor 8 ini. Dan musim ini dengan kita membeli Eze, ini menurut saya menutup lah, itu semakin menutup posisi Nwaneri untuk main di posisi itu. Tapi buat saya ini sebenarnya adalah pilihan yang masuk akal untuk meminjamkan Nwaneri. Tadinya saya juga pikir ini nggak mungkin lah kita akan minjemin Nwaneri, karena kita kompetisi masih sangat banyak, kita butuh semua pemain yang ada, takut-takut kalau cedera gitu ya. Tapi buat saya dengan para pemain kita juga cederanya masih masuk akal, rotasinya masih bisa dilakukan, buat saya ini pilihan yang sangat tepat untuk meminjamkan Nwaneri. Karena ya tadi dengan 5 orang ini posisinya selalu ada gitu, jadi nggak pernah kekurangan orang gitu. Nah, kalau kita lihat tadi kan saya bilang bahwa Nwaneri ini nggak perlu khawatir tentang posisi dia di Arsenal. Kenapa? Yang harus kita ingat ini yang menurut saya banyak orang melupakan, Nwaneri ini umurnya masih 18 gitu ya. Dan kita lihat Saka itu kalau nggak salah berapa, 25-an umurnya, sama juga Odegaard 25-an, terus Merino tuh 29-an, 28 29 lah Merino itu ya. Eze 27, terus Madueke juga kalau nggak salah 25 26 deh gitu di situ kan. Jadi usianya jauh di atas Nwaneri, dimana menurut saya sekitar 1-2 musim lagi, ya kalau saya mungkin menurut saya 2 musim lagi lah, para pemain ini tentu sudah harus mulai ada pelapisnya yang lebih oke gitu. Jadi
buat saya Merino terutama itu udah mulai umurnya akan semakin bertambah. Di situ Nwaneri akan bisa masuk juga. Terus juga tadi Eze ya, Eze yang umur 27 ya, 2 musim lagi umur 29. Di situ menurut saya Nwaneri bisa mulai masuk. Jadi bukanlah satu hal kita kayak benar-benar menutup apa ya, jalurnya Nwaneri untuk masuk ke tim utama Arsenal, tapi lebih ke bahwa Nwaneri ini adalah pemain muda gitu loh ya, pemain muda dimana untuk saat ini kita masih ada pemain-pemain senior yang usianya ada di usia peak gitu kan, usia puncak, dan itu sangat kita butuhkan untuk musim ini kita mengejar IPL terutama gitu kan. Jadi buat saya ini banyak dari fans channel ini yang apa ya, menyerang Arteta ini karena kita meminjamkan Nwaneri, bahwa musim ini kita nggak memainkan Nwaneri, itu lalu digunakan sebagai senjata untuk menyerang Arteta gitu kan. Arteta tidak memainkan pemain akademi. No, nggak seperti itu. Tapi bahwa saat ini adalah musim dimana kita harus mengejar piala. Musim ini kita harus dapat piala, jadi kita memakai pemain yang memang levelnya ada di sana untuk ngejar piala. Dan Nwaneri sebagus-bagusnya dia musim kemarin, musim ini kalau kita lihat permainan dia juga masih kurang untuk membantu untuk bisa mencapai kita memenangkan piala gitu. Jadi bahwa menurut saya ini sangat masuk akal kita meminjamkan Nwaneri, karena ternyata di musim ini ya tadi 5 orang ini Nwaneri nggak bisa merangsek ke sana, nggak bisa untuk menembus dari posisi 5 orang ini gitu ya. Terutama kalau kita lihat terakhir dia main di Arsenal ini adalah untuk melawan Portsmouth ya. Portsmouth ini yang levelnya kan liga di bawah kita gitu ya, dan itu pun dia nggak main 90 menit. Lalu melawan Chelsea itu Carabao Cup, yang harusnya ini adalah untuk untuk pemain-pemain yang ya ini pemain-pemain rotasi, dia nggak turun sebagai, bahkan pemain cadangan pun nggak dibawa. Melawan Nottingham Forest yang posisi 17 ya pada saat kita bertanding. Jadi sebelum bertanding itu posisi mereka kan 17, di bangku cadangan pun tidak dibawa. Lalu ini untuk Inter Milan yang menurut saya juga ini adalah waktunya untuk Arsenal rotasi. Ethan Nwaneri bangku cadangan pun tidak dibawa. Jadi memang dia tidak bisa menembus kualitas dari 5 orang ini. Bukan saya bilang bahwa Nwaneri nggak bisa, tapi levelnya belum sampai di sana, dan dia harus dikembangkan dulu untuk bisa ada di sana. Jadi buat saya ini keputusan yang tepat dari Arteta, dari Arsenal untuk meminjamkan Nwaneri. Buat saya kalau memang Nwaneri mentalnya bagus, bahwa dia memang ingin bermain bagi Arsenal, bahwa dia ingin ada di level sebagai pemain Arsenal yang ada untuk merebut piala, dia harus memanfaatkan kesempatan peminjaman ini ke Marseille untuk menunjukkan diri bahwa dia bisa gitu. Dan menurut saya mungkin bukan hanya musim ini ya, mungkin musim depan dia masih akan dipinjamkan. Jadi jangan kaget kalau Nwaneri musim depan itu masih akan dipinjamkan ke apakah ke Marseille lagi atau ke klub lain lagi. Menurut saya itu bukan satu hal yang mengagetkan melihat apa kompetisi para pemain kita musim ini gitu ya. Jadi ya sekali lagi buat saya selamat bagi Ethan Nwaneri untuk peminjamannya ke Marseille. Gunakan sebaik-baiknya, jadilah pemain yang memang pantas untuk kembali untuk jadi pemain utama di Arsenal gitu kan. Mungkin kalau kita mau pakai contoh ya siapa, William Saliba gitu ya. Jadi semoga kita bisa melihat peminjaman yang oke seperti Saliba ya untuk Nwaneri ya, dimana kembali untuk terus menembus posisi utama dan mengambil posisi utama itu sebagai posisi dia gitu ya.
Ya, dari saya rasa itu aja berita tentang Ethan Nwaneri ya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, mungkin boleh dipertimbangkan untuk join, untuk menjadi menjadi subscriber di channel saya, atau bahkan menjadi member ya. Karena membership ini juga sangat membantu agar saya bisa mengeluarkan video-video, merilis video-video secara lebih rutin. Ya, itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.